Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menyambut hari yang baru di pagi hari ini. Kita akan meminta petunjuk, kekuatan melalui firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai kehidupan kami mau melandasinya dengan membaca merenungkan firman-Mu. Mohon perlindungan-Mu Tuhan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan ayat 8, 9 dan ayat 10. Firman Tuhan, lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Demikian firman Tuhan. Amin. Carilah petunjuk Tuhan menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Di dalam bahasa Toraja, daka itu Pak Patuduna Puang. Daka itu Pak Patuduna Puang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan seringkali dianggap prestasi tertinggi dalam pencapaian kesuksesan dan impian seseorang. Bahkan tidak sedikit dijumpai seorang yang meyakini bahwa hal itu merupakan kriteria utama keunggulan sebuah karir. Dampaknya ialah kehidupan rohani terabaikan seolah tak berarti. Prestasi duniawi yang telah dimiliki Yoram sebagai Raja Israel dijadikan sebagai tolak ukur membangun pertahanan militer dan koalisi kekuatan dengan sekutu-sekutunya. Namun hal itu tidak cukup melawan pemberontakan Raja Mesa. Kekuatan Tuhan dinantikan dalam kondisi genting ketika mereka kekurangan air dan tidak ada sumber air. Yoram mesti menaruh harapnya pada Tuhan, bukan bersungut-sungut, kehilangan arah keimanan, menyalahkan Tuhan sebagai penyebab mereka diserahkan ke tangan Moab. Sikap Yoram dalam mengatasi pemberontakan Moab menunjukkan kepada siapa ia berharap. Seharusnya Yoram lebih dahulu meminta petunjuk dari Tuhan sebelum mencari bantuan Raja Yehuda dan Raja Edom, bukan mencari Tuhan setelah mengalami kesulitan hidup. Sebaliknya Yosafat menyandarkan hidupnya kepada kekuatan dan petunjuk Tuhan melalui perantaraan Nabi Elisa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap dan perilaku Yoram seringkali terjadi dalam tindakan kita. Terkadang pola hidup dengan keakuan pada kemampuan diri, mengandalkan kekayaan dan kedudukan sebagai status quo, menyingkirkan sesama, dan mematikan nilai kemanusiaan serta menyalahkan Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Carilah Dia dan yakini kekuasaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, yang kami sembah, kami mengucap syukur Tuhan jika pagi hari ini Tuhan memungkinkan kami untuk membaca, bahkan merenungkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ini mengajarkan kepada kami untuk mendahulukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Mencari Tuhan adalah tujuan kami. Bapa di dalam sorga, biarlah kekuatan daripada-Mu
penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan, menolong kami hari ini untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan senantiasa memberikan petunjuk kepada kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap pekerjaan kami. Bahkan ketika Engkau menjumpai ada umat-Mu yang sedang kesusahan, Engkau menolong Tuhan. Harapan kami yaitu Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakanlah doa kami. Karena kami berdoa melalui kasih anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Semoga hari ini hari bahagia, hari yang senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Shalom.